Halo sahabatku, sahabat EO Paham dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali. Di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan ataupun pertidaksamaan trigonometri dengan lebih mudah, sehingga kalian yang mendapat kesulitan untuk menyelesaikan pertidaksamaan atau persamaan trigonometri dapat terbantu dengan penjelasan saya ini. Bagi sahabatku, sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Untuk X lebih kecil atau sama dengan 180 derajat, lebih besar atau sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari cos dalam kurung 2X kurang 30 derajat tambah 1 sama dengan 0. Mari kita jawab. Yang pertama, kita selesaikan dulu bentuk persamaannya. Setengah kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita dapatkanlah cos 2x kurang 30 sama dengan minus setengah. Selanjutnya, untuk menyelesaikan nilai daripada minus setengah untuk cos, kita coba ingatkan kembali di kuadran 1 ini kita misalkan sudutnya adalah sudut alfa, maka nilai sin, cos, dan tangen di kuadran 1 itu adalah bernilai positif semuanya. Sedangkan untuk kuadran kedua, di sana terdapat sudut 180 kurang alfa, atau dengan kata lain ini sudutnya dari 90 sampai dengan 180. Nah, pada kuadran kedua, ingat yang positif hanyalah nilai sin, sehingga sisanya kosinus dan tangen bernilai negatif. Untuk kuadran ketiga, di sini besar sudutnya adalah 180 tambah alfa, atau dengan kata lain besarnya 180 sampai dengan 270, sedangkan di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen, maka dengan kata lain sin dan cos adalah bernilai negatif. Di kuadran keempat sudutnya besarnya 360 kurang alfa dan yang bernilai positif hanya kosinus, sehingga tangen dan sin bernilai negatif. Nah, dengan bantuan ini kita akan dapat menyelesaikan nilai dari minus setengah itu adalah nilai dari cos berapa. Coba kita ingat kembali. Perhatikan, kalau kita ambil cos 60 itu adalah nilainya setengah. Maka dengan kata lain, karena di sini adalah minus setengah, berarti nilai cosnya berhubungan dengan 60 derajat di kuadran 1. Nah, karena ini adalah negatif, maka kemungkinan besar sudut ini ada di kuadran kedua ataupun di kuadran ketiga. Maka sementara ini kita ambillah sudutnya di kuadran kedua. Maka di kuadran kedua di sini sudutnya adalah 180 kurang alfa. Tadi di sini cos 60 itu adalah setengah, maka yang pertama alfanya adalah 60. Maka kita dapatlah sudut di kuadran kedua 180 kurang 60 sama dengan 120, atau dengan kata lain kosinus 120 itu adalah minus setengah. Maka minus setengah ini kita ganti dengan cos 120. Nah, selanjutnya coba kita ingat bentuk dasar persamaan trigonometri untuk cos x sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, x1 sama dengan alfa tambah k 360 derajat. x2 nya adalah min alfa tambah k sama dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya kita cari penyelesaian yang pertama, yaitu untuk x1 nya. x1 sama dengan alfa tambah k 360. Nah, tadi persamaannya adalah cos dalam kurung 2x kurang 30 derajat sama dengan cos 120 derajat. Nah, samakan dengan ini, cos x sama dengan cos alfa. Maka dalam hal ini x nya adalah 2x kurang 30 derajat, dan alfanya kita ambil alfa yang di sini yaitu 120 derajat, yaitu dari nilai cos 120 yang nilainya adalah minus setengah. Maka sekarang kita dapatkanlah x1 nya adalah 2x kurang 30 derajat sama dengan alfanya 120 tambah k 360 derajat. K-nya ini adalah bilangan bulat, boleh negatif boleh positif. Nah, selanjutnya min 30 pindahkan ke ruas kanan sehingga ini 120 tambah 30 sama dengan 160 derajat. Selanjutnya kita bagi 2, kita dapatlah bagi 2 ini 75, bagi 2 180, sehingga x nya untuk persamaan yang pertama adalah 75 derajat tambah k
180. Nah, untuk mencari nilai X yang sesuai, kita gantilah nilai K sesuai dengan batas-batas ini. Untuk K sama dengan 0, ganti ke sini 0, 0 kali 180 sama dengan 0 tambah 75, berarti sama dengan 75. Maka kita dapatlah X 75. Kemudian, jika K-nya sama dengan 1, berarti 1 kali 180 tambah 75, hasilnya sama dengan 225. Perhatikan di sini, batas penyelesaian yang diminta hanya dari 0 sampai 180. Maka dengan kata lain, 225 derajat ini tidak memenuhi. Inilah yang memenuhi dari X1 atau penyelesaian pertama, X-nya hanya 75 derajat. Selanjutnya, kita ambil dari penyelesaian kedua. Untuk penyelesaian kedua, berarti X2-nya kita tetap ambil 2X kurang 30 derajat, dan min alfa. Di sini alfanya adalah tadi 120, maka min alfa sama dengan min 120. Selanjutnya, min 30 pindahkan ke kanan menjadi plus, sehingga min 120 tambah 30, kita dapatlah min 90. Lalu kita bagi 2, maka persamaan ini menjadi, ini bagi 2 min 45, bagi 2 100. Maka persamaannya menjadi X kurang 45 derajat, X min 45 derajat tambah K 180. Sama seperti di sini tadi. Jika K-nya 0, masukkan 0 di sini menjadi 0 kali 180, 0, sehingga X-nya min 45 derajat. Ini tidak memenuhi karena yang memenuhi adalah paling kecil 0. Selanjutnya ganti K sama dengan 1, maka kita dapatlah 1 kali 180 sama dengan 180 dikurang 45, sehingga sama dengan 135. Ini memenuhi karena masih batas 0 sampai 180 derajat. Sehingga dari penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua, kita dapatkanlah himpunan penyelesaiannya adalah dari sini tadi 75 derajat, dari sini tadi 135 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat, kemudian 135 derajat. Baik, semoga soal yang pertama ini dapat kalian pahami dengan baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk X lebih kecil sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0, tentukan himpunan penyelesaian dari min 3 tangen 2X kurang akar 3 sama dengan 0. Mari kita jawab. Langkah pertama, min 3 tangen 2X kurang akar 3 sama dengan 0. Min akar 3 pindahkan ke kanan jadi akar 3, kemudian dibagi min 3, maka bentuknya ini menjadi tangen 2X sama dengan min sepertiga akar 3. Selanjutnya sama seperti di sini tadi, tangen berapa yang nilainya min sepertiga akar 3. Maka kita ingat tangen yang bernilai negatif itu ada di kuadran 2 atau di kuadran 4. Maka kita pilih di kuadran 2 atau di kuadran 4. Maka dalam hal ini kita pilih di kuadran 2. Tadi karena di kuadran pertama untuk yang bernilai positif adalah 30, maka di kuadran 2 tinggal kita pakai 180 kurang alfa. Alfanya tadi dari sini di kuadran pertama itu yang positif 30, maka kita buatlah sekarang tangen 180 kurang 30. Sehingga tangen 2X sama dengan tangen 150, atau dengan kata lain, tangen 150 itu nilainya min sepertiga akar 3. Inilah bentuk persamaan dari min 3 tangen 2X kurang akar 3. Sahabatku, sahabat EOPaham, untuk menyelesaikan tangen 2X sama dengan tangen 150, kita ingat kembali rumus dasar persamaan trigonometri untuk tangen, yaitu tangen X sama dengan tangen alfa, maka X-nya ini adalah alfa tambah K 180 derajat. Sehingga dengan bentuk rumus ini, tangen 2X sama dengan tangen 150 dapat kita selesaikan. Nah, dalam hal ini X-nya samakan ke sini sama dengan 2X, alfa sama dengan 150 derajat. Sehingga kita dapatkanlah 2X sama dengan alfa 150 derajat tambah K 180 derajat. Selanjutnya kita bagi 2, kita dapatkanlah ini bagi 2, 75, ini bagi 2, 90. Kita cari penyelesaiannya. Untuk K sama dengan 0, 0 kali 90 sama dengan 0, tambah 75, maka X-nya sama dengan 75. Untuk K sama dengan 1, 1 kali 90
sama dengan 90 tambah 75 sama dengan 165. Maka X-nya sama dengan 165. Kalau K-nya 2 kali 90, 180 tambah 75, 255. Tidak memenuhi karena di sini paling besar 180. Maka kita ambil K-nya sampai 1. Sehingga dengan demikian, kita dapatlah penyelesaian dari soal ini adalah X-nya sama dengan 75 derajat atau X-nya sama dengan 100. Sahabatku, semoga soal yang kedua dapat kalian pahami dengan baik. Kita lanjut dengan soal yang ketiga. Untuk X lebih kecil atau sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari min 2 cos 2X kurang 30 derajat kurang akar 3 sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Yang pertama, kita sederhanakan bentuk persamaan trigonometrinya. Min 2 cos 2x kurang 30 kurang akar 3 sama dengan 0. Min akar 3 pindahkan ke kanan jadi positif akar 3. Lalu kita bagi dengan min 2. Sehingga hasilnya ini menjadi cos 2x kurang 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Langkah selanjutnya, min setengah akar 3 itu adalah nilai dari cos berapa? Maka kita berangkat lagi dari setengah akar 3. Setengah akar 3 itu adalah cos 30. Karena ini negatif, cos negatif itu adalah di kuadran kedua atau ketiga. Sehingga kalau kita pakai di kuadran kedua, maka kita menggunakan 180 kurang alfa. Sehingga tadi alfanya dari sini, dari setengah akar 3 itu adalah cos 30, maka alfanya 30, maka min setengah akar 3 dapat kita tulis menjadi cos 180 dikurang 30, atau dengan kata lain cos 150. Sehingga cos 150 ini nilainya adalah min setengah akar 3. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke rumus dasar persamaan trigonometri untuk cos, yaitu cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaian pertama tadi, X1 sama dengan alfa tambah K 360. Dalam hal ini, X-nya adalah 2X kurang 30 dan alfanya adalah 150. Sehingga persamaan ini X1 tambah alfa tambah K 360 kita tulis menjadi X1 yaitu 2X kurang 30 sama dengan alfa sama dengan 150 tambah K 360. Sekarang min 30 pindahkan ke kanan menjadi plus, sehingga 150 tambah 30 sama dengan 180. Selanjutnya kita bagi 2, ini bagi 2 menjadi 90, ini bagi 2 menjadi 180. Lalu kita cari untuk K sama dengan 0, 0 kali 180 sama dengan 0, tambah 90, sehingga X-nya kita dapatkan 90. Untuk K-nya 1 kali 180, 180 tambah 90, 270. 270 ini tidak memenuhi, karena yang diminta paling besar adalah 180 derajat. X1 sudah selesai, sekarang kita lanjutkan dengan X2-nya. Untuk X2-nya, untuk cos adalah min alfa tambah K 360 derajat. Nah, di sini tadi X-nya kita ganti menjadi 2X kurang 30 derajat, alfanya tadi 150, sehingga di sini menjadi min 150 tambah K 360, lalu min 30 pindahkan ke kanan, sehingga kita dapatlah min 30 menjadi tambah 30 dikurang 150 menjadi min 120 derajat. Lalu kita bagi 2, ini bagi 2 min 60, ini bagi 2 180, sehingga bentuk persamaannya menjadi X sama dengan min 60 derajat ditambah K 180 derajat. Selanjutnya cari K yang sesuai. Untuk K kita ambil misalnya 0, sehingga 0 kali 180 0, ditambah min 60 sehingga ini min 60 derajat. Ini tidak memenuhi karena di sini yang memenuhi paling kecil 0. Untuk K sama dengan 1, kita masukkan ke sini. 1 kali 180 adalah 180 kurang 60, maka ini menjadi 120. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah dari sini yang memenuhi 90, dari sini yang memenuhi 120. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi soal ini adalah 90 derajat atau 120 derajat. Baik, semoga teman-teman semua sudah semakin memahami cara menyelesaikan persamaan trigonometri. Supaya lebih jelas, kita lanjut soal yang keempat. Untuk
X lebih kecil sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari tangen 3X tambah akar 3 sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Kita sederhanakan persamaannya. Tangen 3X tambah akar 3 sama dengan 0, akar 3 pindahkan ke kanan menjadi min akar 3, sehingga persamaannya sekarang menjadi tangen 3X sama dengan min akar 3. Selanjutnya akar 3 itu untuk tangen yang positif adalah nilai dari tangen 60. Sedangkan ini negatif, maka tangennya ini kita ambil di kuadran kedua supaya nilainya negatif. Ingat, di kuadran kedua 180 kurang alfa. Tadi alfa dari sini, dari tangen berapa yang nilainya akar 3 adalah 60. Sehingga min akar 3 ini adalah nilai dari tangen 180 dikurang 60. 180 dikurang 60 sama dengan 120, maka min akar 3 adalah tangen 120. Selanjutnya, ingat bentuk dasar penyelesaian persamaan trigonometri untuk tangen, yaitu tangen X sama dengan tangen alfa, X-nya sama dengan alfa tambah K 180. Di sini X-nya adalah 3X, alfanya adalah 120. Maka kita dapatlah sekarang 3X sama dengan 120 tambah K 180. Bagi 3, ini bagi 3, 40, 180 bagi 3, 60. Maka persamaannya menjadi X sama dengan 40 derajat ditambah K 60 derajat. Selanjutnya kita lihat K-nya. Untuk K sama dengan 0, K sama dengan 0 berarti ini menjadi 40. Untuk K sama dengan 1, 1 kali 60 sama dengan 60 tambah 40 sama dengan 100. Untuk K sama dengan 2, 2 kali 60, 120 tambah 40 sama dengan 160. Untuk K3 berarti 180 tambah 40, 220 tidak memenuhi karena lebih dari 180. Maka kita dapatlah yang memenuhi terhadap persamaan ini adalah 40 derajat atau 100 derajat atau 160 derajat. Demikian sahabatku, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk X lebih kecil atau sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari tangen 2X kurang 50 derajat tambah akar 3 sama dengan 0. Langkah pertama, bentuk persamaan ini kita sederhanakan. Akar 3 pindahkan ke ruas kanan menjadi min akar 3, sehingga bentuk persamaan ini menjadi tangen 2X kurang 50 sama dengan min akar 3. Selanjutnya, min akar 3 ini adalah nilai tangen berapa? Maka kita ingat akar 3 adalah tangen 60, karena min ada di kuadran kedua. Ingat kuadran kedua 180 kurang alfa, tadi alfanya 60, maka min akar 3 adalah nilai dari tangen 180 kurang 60 atau nilai dari tangen 120 derajat. Tangen 120 derajat itu adalah min akar 3. Selanjutnya, bentuk dasar penyelesaian trigonometri untuk tangen X sama dengan tangen alfa adalah X sama dengan alfa tambah K 180 derajat. Nah, dalam hal ini kita selesaikan. X-nya ini adalah 2X kurang 50, alfanya adalah 120. Kita masukkan ke sini. X, 2X kurang 50 derajat, yang ini 120 derajat ini adalah alfa tambah K 180. Min 50 pindah ke kanan menjadi positif, sehingga 120 tambah 50 menjadi 170. Lalu kiri kanan kita bagi 2 ini menjadi X, ini bagi 2 menjadi 85, ini bagi 2 menjadi 90. Lalu kita masukkan harga K. Untuk K sama dengan 0, maka 0 kali 90 sama dengan 0 tambah 85, hasilnya adalah 85. Untuk K sama dengan 1, berarti 90 kali 1, 90 tambah 85 menjadi 175. Untuk K sama dengan 2, 180 tambah 85 pasti lebih dari 180, berarti K hanya memenuhi sampai K sama dengan 1. Sehingga kita dapatkanlah penyelesaian dari persamaan ini adalah untuk X sama dengan 85 atau X-nya sama dengan 175. Baik sahabatku, kita akan selesaikan satu soal yang terakhir. Untuk X lebih kecil sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 sin 2X kurang 45 derajat kurang
akar 2 sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Langkah pertama, kita sederhanakan dulu persamaannya. Min akar 2 pindahkan ke kanan jadi akar 2. Ini ada 2, maka ini dibagi 2. Akar 2 dibagi 2 sama dengan setengah akar 2. Nah, selanjutnya sahabat yang paham, mari kita lihat setengah akar 2 ini adalah nilai daripada sin 45. Sehingga setengah akar 2 kita ganti dengan sin 45. Maka persamaan ini menjadi sin 2x kurang 45 sama dengan sin 45. Selanjutnya, ingat bentuk dasar penyelesaian persamaan trigonometri untuk sin x sama dengan sin alfa, yaitu yang pertama alfa tambah k 360 derajat, yang kedua 180 kurang alfa tambah k 360 derajat. Kita selesaikan untuk yang pertama, yaitu alfa tambah k 360 derajat. Nah, di sini x1 berarti x1-nya adalah 2x kurang 45 derajat, alfanya adalah 45. Sehingga kita dapatkanlah 2x kurang 45 derajat sama dengan 45 tambah k 360. 45 min pindah ke kanan jadi plus. Sehingga 45 tambah 45 sama dengan 90. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 2. Bagi 2 ini 1, bagi 2 ini 45, bagi 2 ini 180. Sehingga bentuknya adalah x sama dengan 45 tambah k 180 derajat. Kita hitung k yang sesuai. Untuk k sama dengan 0, maka 0 kali 180, 0 tambah 45 sama dengan 45. Untuk k sama dengan 1 kali 180 tambah 45 sama dengan 225. Nah, 225 lebih dari 180, sehingga 225 untuk k pertama tidak memenuhi. Selanjutnya, kita cari untuk x yang kedua, yaitu 180 kurang alfa tambah k 360. Maka x-nya di sini adalah 2x kurang 45, alfanya tetap 45, maka tinggal masukkan ke sini. Kita dapatlah 2x kurang 45 derajat sama dengan 180 kurang alfanya ini 45 tambah k 360. Selanjutnya, min 45 ini sama, berarti min 45 ini pindah jadi tambah 45, hasilnya jadi 0, maka hasilnya dari persamaan ini adalah 2x sama dengan 180 tambah k 360. Selanjutnya kita bagi 2, ini bagi 2 1, bagi 2 90, ini bagi 2 180. Kita dapatlah x sama dengan 90 tambah k 180 derajat. Kita cari k yang sesuai. Untuk k sama dengan 0 kali 180 sama dengan 0 tambah 90 sama dengan 90 derajat. Untuk k sama dengan 1 kali 180 tambah 90 270. Ini tidak memenuhi karena batas maksimumnya adalah 180 derajat sesuai dengan soalnya ini. Sehingga kita dapatlah sekarang himpunan penyelesaiannya untuk persamaan ini adalah x-nya 45 atau x-nya sama dengan 90 derajat. Sahabat yang paham, semoga dengan 6 soal yang saya jelaskan persamaan trigonometri ini kalian dapat memahami dengan baik, dan harapan saya tentu penjelasan saya ini semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.